Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya cintai dan yang tercinta, kali ini pertemuan yang ke-14 tasawuf modern. Tasawuf modern ini, pertemuan yang ke-14 ini adalah al-baqa inda failasuf, ya, abadi menurut failasuf. Adik-adikku yang sangat saya hormati, karena yang namanya filsafat Islam itu adalah syariat, hakikat, makrifat. Jadi syariat itu kuncinya itu harus dipelajari, karena itu teori. Teori itu dipelajari dan dilaksanakan, dikerjakan. Karena dikerjakan terus-menerus, akhirnya betul-betul paham, menancap di dalam dirinya. Jadi kepercayaannya itu tambah pol hebat. Nah, kalau syariat itu, kepercayaan itu dikerjakan terus-menerus, lalu kepercayaan itu akan berubah menjadi keyakinan. Lalu sampean dan saya itu yakin. Nah, perubahan dari kepercayaan kepada keyakinan itu adalah kepercayaan itu fana, keyakinan yang ada di dalam otak kita itu menjadi bako. Nah, sudah keyakinan, karena sudah keyakinannya itu sudah mulai tumbuh, maka apa yang ada di angan-angan kita, apa yang ada di dalam otak kita itu adalah keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Keyakinan bahwa Allah itu ada secara rasional. Nah, jadi keyakinan ini dididik oleh kita. Ini langsung belajar kepada Tuhan. Dididik oleh kita. Karena dididik terus. Nah, caranya mendidik apa? Berpikir dan berpikir. Tadi kepercayaan itu dididik, caranya mendidik itu melaksanakan seluruh perintah-perintah Tuhan, seluruh hak-hak Tuhan dilaksanakan semuanya, seluruh hak-hak alam semesta diberikan semua, seluruh hak-hak manusia secara individu diberikan, seluruh hak-hak tetangga diberikan, seluruhnya diberikan. Karena itu kepercayaan. Kita percaya bahwasanya itu adalah hukum Tuhan. Nah, karena kita kerjakan terus-menerus, akhirnya melahirkan keyakinan itu sendiri. Nah, melahirkan keyakinan. Nah, keyakinan itu bukan dikerjakan istilahnya. Dipikir terus. Mengapa alam ini menjadi tugas saya, tugas manusia mencintai alam semesta ini. Kenapa seluruh manusia itu kan yang lebih tua dihormati, yang lebih muda disayangi? Kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita patuh kepada Rasulullah? Macam-macam itu dipikir. Nah, ketika keyakinan itu makin tinggi, maka akal kita itu yang berpikir terus-menerus menjadi mustafad. Karena menjadi mustafad, otomatis akal yang mustafad ini berhubungan dengan akal faal Tuhan. Nah, biasanya orang yang punya keyakinan yang hebat itu ketika sudah berhubungan dengan akal faal Tuhan, akal mustafadnya itu biasanya sudah otomatis mukasyafah. Dia itu kalau ngarang kitab gak henti-henti, gak pernah pedot.
Dia itu kalau apa eh, sebelum dia berhenti, sebelum wallahu a'lam bishawab. Makanya orang yang mustafad itu kitabnya berjilid-jilid. Ada yang sampai 100 jilid, 300 jilid. Adik-adikku yang sangat saya cintai dan yang tercinta. Nah, keyakinan yang seperti ini nih mengakibatkan mukasyafah itu. Nah, lalu fana, habis, ganti kecintaannya kepada Allah yang baqa itu. Jadi keyakinan itu kalau sampai ngeloncat menjadi keimanan, dia merasakan cinta kepada Allah. Jadi yang fana itu adalah keyakinan, yang baqa itu adalah kecintaan kepada Allah. Nah, kecintaan kepada Allah itu terus dipupuk. Kecintaan kepada Allah itu kan sifatnya manusiawi, kemanusiaan masih. Ketika dipupuk terus cinta kepada Allah sehingga wadud, mawaddah, sangat mencintai Allah. Ketika sangat mencintai Allah, Allah itu loh punya nama mawaddah, wadud. Nah, jadi kecintaan yang bermakna hubbun itu tadi hilang, fana. Maka yang baqa itu adalah mawaddah. Lah mawaddah itu sifat-sifat Tuhan. Jadi orang yang sampai kepada mawaddah itu, baqanya itu, dia sudah ma'rifat dan dia bahkan menyatu dengan Tuhan. Jadi apa yang keluar dari dirinya, yang keluar dari dirinya mesti sifat-sifat ketuhanan. Tetengere tanda-tandanya satu saja, Bismillahirrahmanirrahim. Di orang yang mawaddah itu mesti rahman rahim kepada Tuhan, kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Adik-adikku yang sangat saya hormati, ini kalau saya dan sampean meriyadoi, melatih diri, otomatis akan terjadi seperti itu. Kecuali saya dan sampean itu pedot lalu gak ngereken gitu. Nah, tapi kalau fokus sampean itu, insya Allah kita sampai kepada alam baqa. Baqa itu bersama Tuhan. Di dalam diri kita itu Tuhan. Jadi sifat-sifat ketuhanan. Cuma itu tetengere mudah. Kalau ada yang selalu Rahman Rahim, mesti dia itu sudah mencapai baqa sifat ketuhanannya. Jadi wadud di dalam hatinya itu sangat mencintai. Nah, kalau di Indonesia itu banyak orang menyebut itu Gus Dur. Gus Dur mencintai. Makanya ukhuwahnya Gus Dur itu sampai kemana-mana. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Ijtimaiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Bi'iyah. Dengan tetangganya Gus Dur tidak ada yang tersakiti, merasa beruntung semua. Karena oleh Gus Dur dianggap saudara semuanya, saudara tuntunan dari Tuhan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, coba ukhuwahnya Gus Dur itu ada berapa? Kalau nggak keliru ada 7. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Jam'iyah, ukhuwah Sya'biyah, ukhuwah Biladiyah, ukhuwah Bi'iyah. Jadi ada 7. Tetangganya sangat dicari. Bahkan tetangga itu kan sampai kepada teologi. Utlubul jar qabla dar. Carilah tetangga sebelum mencari rumah yang mau dibeli itu yang mau ditempati itu. Jadi tetangga suruh cari. Sangat teologis sekali. Al-Bi'ah namanya. Ukhuwah Biladiyah, negara. Satu negara itu saudara semua. Padahal di dalam negara Indonesia itu ada 6 penduduknya. Islam, Katolik, Hindu,
terus Buddha, Kristen, Konghucu. Ini ukhuwah, saudaranya Gus Dur, saudara kita sebetulnya kalau bisa. Nah kita saja katanya Gus Mus, ukhuwah Nahdliyah itu aja tidak merata. Masih tukaran sesama NU-nya, tukaran sesama PMII-nya. Jadi kalau kita itu sudah kepingin bako, ukhuwahnya itu fana, maka di atas ukhuwah itu adalah Tuhan. Jadi yang bako kepada dalam diri kita itu adalah Tuhan. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, karena itulah tasawuf itu sebetulnya, tasawuf itu adalah bahasa sosialnya, ibadahnya itu seperti orang sakti mandraguna. Kenapa kok dikatakan sakti mandraguna, maling sakti mandraguna? Ini ada gambaran, ada rumah besar, terus ada orang punya jiwa pencuri. Loh ini rumah besar ini banyak hartanya, lalu dia cari cukit, kunci TT, lalu bisa dibuka, lalu bisa mencuri hartanya. Ini bukan maling katanya, ini adalah orang yang belajar maling. Ada maling lewat, oh ini rumah besar, banyak hartanya, lalu di depan rumahnya keplok tangan, lalu pintunya terbuka, lalu keplok 2 kali, lalu hartanya datang sendiri. Ini juga bukan maling sakti mandraguna, karena yang diperdaya sesama manusia. Lu siapa yang maling sakti mandraguna itu? Yang diperdaya itu adalah Tuhan. Yang diperdaya adalah Tuhan. Coba kalian kalau dosa banyak kan minta ampunan, harus minta ampunan kan kepada Tuhan. Ini tanpa minta ampunan diampuni dosanya. Lu siapa orang ini? Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Intinya, orang yang senang kepada datangnya bulan Ramadan dan penuh dengan keimanan, lu ini dosanya dihapus oleh Allah. Ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu itu dihapus semua tanpa minta ampunan. Lu ini orang sakti. Orang sakti, maling sakti mandraguna. Nah, kalau tasawuf ini nah, yang lebih gampang kalau ada prakteknya itu Al-Junaid dengan Al-Ghazali. Al-Junaid itu apa? Tasawufnya itu kemarin itu modern itu melalui pintu ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Al-istighraq fillah alal kulliyah, tenggelam di dalam Allah secara totalitas. Lo apa yang harus dikerjakan di dalam kehidupan? La takayyafa wa la tahayyatha wa la ta'ayyana. Jangan pernah sekali-sekali mengatakan kaifallah, ainallah min haitsullah. Loh, kalau sudah kita percaya secara totalitas di dalam kehidupan, tidak bertanya seperti tadi itu, tidak mengucapkan tidak tadi itu, istadalla fihi alaihi, katanya Junaid, mendapat petunjuk. Ma huwa istidlaluhu ya Junaid, katanya, apa petunjuknya itu wahai Junaid? Karena istidlaluhu taufiqahu, jadi petunjuknya Allah itu mendapat taufik. Orang yang mendapat taufik secara otomatis clear melahirkan hidayah-hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Al-Junaid lalu berkata, wa minat tauhidi waqa'at tasdiqu bihi, wa minat tasdiqi bihi waqa'at tahqiqu alaihi, wa minat tahqiqi alaihi jarat al-ma'rifatu bihi, wa minal ma'rifati bihi waqa'at al-istijabatu fi ma da'a ilaihi illa yaqula al-fani kana mawjudan mafqudan wa mafqudan mawjudan. Fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kan, tsumma kana ba'da ma lam yakun haitsu kana. Jadi orang yang bertauhid seperti itu lalu mendapat taufik. Orang yang mendapat taufik itu kebanjiran hidayah. Nah, otomatis ini tidak usah melakukan apa-apa kita. Hanya melakukan tadi itu. Capeknya tadi itu 3. La takayyafa wa la tahayyasa wa la ta'ayyana. Nah, kalau sudah mendapat taufik akan kebanjiran hidayah. Wa minat tauhidi wa qa'at tasdibihi,
dari percaya totalitas kepada Allah itu tadi, lalu dia akan dikasih hidayah oleh Allah mengetahui Allah ada secara rasional. Ketika kita sudah tahu Allah ada secara rasional, akan mendapat hidayah merasakan Tuhan ada dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah merasakan Tuhan ada dalam kehidupan ini, akan mendapat hidayah bertemu dengan Tuhan. Orang yang bertemu dengan Tuhan akan mendapat hidayah menyatu dengan Tuhan. Tapi sebetulnya dia betul-betul menyatu dengan Tuhan ada proses. Dan dia berkata, kana maujudan mafkudan wa mafkudan maujudan. Allah itu maha ada, tapi hilang lenyap dalam kehidupan ini. Allah hilang lenyap dalam kehidupan ini, tapi maha ada. Ini masih kepercayaan. Fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana. Allah itu maha ada, tapi seakan-akan tidak ada. Allah itu seakan-akan tidak ada, tapi maha ada. Jadi ini sudah merasakan Tuhan itu ada, sayup-sayup. Fa ba'da ma lam yakun, ketika sifat basyariahnya itu fana, maka yang baqa kana. Yang baqa itu adalah Allah. Adik-adikku yang sangat saya hormati, para wali tasawuf modern itu rata-rata maling sakti mandraguna, mencuri ridhonya Allah, mencuri Allah. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan terakhir ini, tapi soal UAS-nya belum saya buat. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan itu sampean dapat riyadhoi dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian menjadi para kekasih Tuhan. Nah, jangan lupa rangkum pelajaran ini dan kembalikan kepada Google Classroom serta absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.